Samir merupakan perusahaan fintech peer-to-peer lending yang berkomitmen menyediakan layanan keuangan Oke, digital tes 1, 2, 3. inklusif Suara bagi kok kedengeran nih semuanya. Sejak tahun 2019, Samir telah membantu lebih dari 1 juta nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik konsumtif pribadi maupun produktif berupa modal usaha. Produk awal employee loan dan secure loan di tahun 2020, dan kini kami berfokus pada cash loan sejak 2022. Samir telah menyalurkan lebih dari 3 triliun rupiah pinjaman bersertifikasi ke berbagai pelosok negeri. Perjalanan ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi tim hebat kami, Samiritans. Bersama-sama kami ekspansi kantor ke daerah istimewa Yogyakarta sejak 2025, menggelar 14 program edukasi keuangan di berbagai kota di Indonesia, dan mendapatkan lebih dari 90 pemberitaan positif di media nasional maupun daerah. Komitmen kami terhadap keamanan dan keberlanjutan dibuktikan dengan dukungan dari berbagai sumber pendanaan dan penghargaan bergengsi seperti Yes. Top 10 Hai LinkedIn semuanya. Selamat siang teman-teman fintech. Ibu-ibu kece dari komunitas Momen Influencer, teman-teman pengguna Samir, dan juga seluruh peserta umum yang hadir hari ini. Gimana nih kabarnya? Lagi di rumah sambil nemenin anak belajar atau ada yang join dari kantor sambil pura-pura kerja? Oke, perkenalan dulu kali ya. Nama aku Balkis dari Samir yang bakal nemenin teman-teman semua selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan. Senang banget rasanya kita bisa ketemu di webinar kece hari ini dengan tema perlindungan data pribadi di era fintech, aman bertransaksi, nyaman mengelola keuangan digital. Oke, kenapa kita angkat teman ini? Karena jujur aja teman-teman, sekarang apa-apa udah serba fintech nih. Mau bayar jajan anak, top up e-wallet, beli skincare, belanja di marketplace, sampai cicilan panci satu keluarga, kayak semua tinggal klik-klik aja ya. Nah, makanya masalahnya itu adalah pernah nggak sih teman-teman tiba-tiba dapat SMS atau WhatsApp yang aneh-aneh gitu minta kode OTP, atau ada telepon ngakunya dari customer service minta password misal. Nah, itu tandanya data pribadi kita udah bocor nih, ngeri kan? Makanya kita mau bahas tuntas terkait hal ini. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa isi dulu form absensi ya yang udah di-share nih di kolom chat supaya tercatat sebagai peserta resmi. Boleh di-share ya kakak admin di kolom chat form absensinya. Oke, boleh diisi dulu ya link absensinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau ajak interaksi dulu nih sedikit. Coba tulis di kolom chat, aplikasi fintech apa sih yang paling sering teman-teman pakai sehari-hari? Apakah e-wallet buat belanja, paylater buat cicilan, atau pinjaman daring buat modal usaha? Boleh tulis di kolom chat ya, nanti aku bacain. Oke, ini pada jawab e-wallet nih. Nah, biasa bayar e-wallet tuh buat jajan anak sekolah gitu, misal karena banyak cashback. Relate kan sama ibu-ibu. Atau buat paylater nih, buat check out di Shopee. Nah, ini fix banyak. Ada juga, aku sering pakai e-wallet buat transfer biar gratis. Iya, sama aku juga. Terus dapat cashback juga kan, nggak kena biaya admin. Terus mungkin ada yang pakai pinjaman daring buat modal usahanya, atau ada juga yang buat top up game gitu kalau anak-anak kayak gamers. Paylater oke, sama paylater semua rata-rata paylater sama e-wallet ya. E-wallet buat jajan. Sama aku juga pakai e-wallet buat jajan karena banyak cashbacknya. Nah, daripada kita cuma chat eh, di
curhat di kolom chat, mending langsung kita dengerin insight dari narasumber kita hari ini. Beliau ini nggak cuma jago hukum, tapi juga masih muda, ganteng, legal manager pula. Jadi jangan salah fokus ya teman-teman semuanya. Please welcome Mas Aditya Edo, our legal manager di Samir. Mas Edo ini sehari-harinya ngulik soal regulasi fintech, compliance, dan hukum perlindungan data. Jadi kalau ada yang bingung soal sebenarnya data kita nih boleh dipakai buat apa aja sih? Nah, beliau orang yang paling tepat buat jelasin. Dan enaknya Mas Edo ini masih muda, teman-teman semua. Jadi pasti bahasanya relate sama kita semua. Jangan kaget nih nanti kalau penjelasannya nggak kaku kayak pas baca undang-undang ya. Tapi malah bikin kita, oh gitu toh. Oke deh, langsung aja kita serahkan waktu dan layar ke Mas Edo. Silakan Mas Edo. Oke, terima kasih Balkis atas penjelasannya. Kalau yang saya lihat di sini kayaknya partisipannya rata-rata pada ibu-ibu ya, ibu-ibu dan memang para pengguna Samir yang memang lumayan aktif nih soal tahu bagaimana fintech itu bekerja gitu. Saya mau sedikit cerita soal beberapa isu. Mungkin mungkin ibu-ibu dan teman-teman juga sudah pada tahu tahun 2023 itu ada isu soal PINPRI, pinjaman pribadi. Pinjaman pribadi ini banyak sekali muncul menjamur di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, ataupun Twitter, di mana pelaku PINPRI ini atau pinjaman pribadi ini mereka menawarkan pinjaman kepada para penerima dana atau usernya untuk melakukan pinjaman dengan hanya memberikan KTP saja. Nah, banyak sekali kasus-kasus kayak misalnya ada gagal bayar atau memang default. Kemudian pelaku usaha print ini membocorkan data pribadinya si penerima dana kepada melewati sosial media, Instagram ataupun Twitter gitu. Namun saya masih bingung nih. Banyak sekali kasus pinjaman pribadi ini dengan menyebarkan data pribadinya nasabah itu sendiri, tapi masih banyak eh, user-user atau pengguna ataupun pengguna sosial media masih tergiur dengan layanan pinjam pribadi karena sangat mudah hanya memberikan KTP, minta pinjaman berapa, langsung cair. Nah, ini nih yang buat saya banyak pertanyaan kepada teman-teman seberapa awareness terkait dengan perlindungan data pribadi. Kalau kita melihat data secara di internet, itu kalau ibu-ibu atau teman-teman tahu kita tuh ada 143 juta jiwa menjadi aktif di sosial media. Namun, hanya sekitar 50% eh, pengguna yang awareness soal data pribadi menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Artinya sangat rendah sekali awareness soal data pribadi. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah saya akan mengulik atau mengeksplor lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi di era fintech supaya ibu-ibu, teman-teman juga bisa memahami nih bagaimana cara melindungi data pribadinya masing-masing apalagi di dunia era digital, apalagi di transaksi keuangan yang sangat cepat, yang sangat mudah hanya buka handphone, buka aplikasi, kemudian bertransaksi, simple, easy segala macam. Oke, mungkin bisa di next slide-nya. Oke, nah tadi kan ibu-ibu dan teman-teman sudah menyampaikan gitu, apa sih fintech gitu. Mungkin sudah Bang State gitu, apa aja dipakai eh, transaksi keuangan sehari-hari kayak betul ada GoPay, ada OVO, ada Dana, atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pinjaman baik secara produktif maupun konsumtif bisa melalui pinjaman daring seperti Samir itu sendiri atau memang ada beberapa aplikasi layanan lainnya. Kemudian juga terakhir ada mobile banking, pembayaran digital QRIS. Nah, fintech ini merupakan suatu eh, pengetahuan umum lah bagi masyarakat Indonesia karena menggabungkan antara dua istilah antara finansial dan teknologi sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan secara lewat HP dengan sangat seamless dan sangat easy segala macam. Nah, mungkin bisa di next. Nah, sebenarnya apa sih itu data pribadi gitu? Intinya adalah data pribadi itu adalah informasi apapun yang dapat mengidentifikasikan diri Anda, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini ada beberapa jenis data pribadi yang mungkin ibu-ibu atau teman-teman juga harus paham nih.
apa sih data pribadi dari masing-masing identitas, seperti ada data identitas seperti nama lengkap, KTP, alamat rumah, nomor telepon, email pribadi. Kemudian untuk data keuangan nih, ada apa saja, ada nomor rekening, riwayat transaksi, saldo akun, data akun kredit, dan data digital dan data biometrik. Nah, data-data ini merupakan data-data pribadi yang dan ibu-ibu atau teman-teman miliki. Dan ini agak lumayan krusial dan sangat penting untuk dijaga. Pasti ketika ibu-ibu ataupun teman-teman juga ingin melakukan transaksi keuangan, pastikan beberapa platform ataupun aplikasi akan meminta data pribadi dari ibu-ibu itu sendiri, ibu-ibu dan teman-teman juga gitu, supaya mereka bisa melakukan QIC namanya, Know Your Customer. Kita harus mengidentifikasi apakah benar ibu-ibu menginput datanya secara akurat, secara update segala macam. Nah, ibu-ibu dan teman-teman juga harus memperhatikan terkait dengan apa saja yang akan mereka kumpulkan, apa saja yang akan ibu dan teman-teman juga submit data pribadi kepada sistem elektronik ataupun aplikasi dari masing-masing yang bersangkutan. Jadi mulai mulai sekarang kita sudah paham nih data pribadi kita tuh terdiri dari apa aja sih. Nah, ini 4 kategorinya. Mungkin ibu-ibu teman-teman sudah bisa baca di sini bahwa banyak sekali data pribadi yang sebenarnya kita tidak sadar bahwa itu data pribadi, dan itu dilindungi secara undang-undang. Seperti itu ibu-ibu dan teman-teman. Mungkin bisa next slide lagi, Mbak Balkis. Nah, ini problem ini. Banyak sekali problem soal data pribadi. Tadi saya sudah jelaskan soal pinjaman pribadi gitu, PinPri. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman pernah mendengar rumor soal pinjaman pribadi gitu. Jadi kayak saya memberikan pinjaman kepada Mbak Balkis gitu. Saya kasih 500.000 gitu. Mbak Balkis saya kasih bunga 5% selama per hari gitu. Jadi 5% kali 30 itu kan sangat gede sekali, dan memang bahayanya adalah ketika Balkis gagal bayar atau tidak bayar ataupun mangkir pembayaran, ya Pinpri ini bisa seenaknya gitu loh. Dia bisa membocorkan kartu KTP-nya Balkis di sosial media, saya bisa mempublikasikan KTP-nya di apa Instagram, sosial media, atau Twitter segala macam. Ini sangat bahaya sekali, dan makanya OJK melarang selaku otoritas terkait dengan layanan pinjaman pribadi seperti itu. Dan ada lagi juga selain pinjaman pribadi, kita bisa melihat lagi ke fintech ilegal. Nah, fintech ilegal ini sangat bahaya juga, atau pinjol ilegal lah, di mana mungkin sama seperti pinjaman pribadi, cuman bedanya pinjol ilegal ini mungkin dikemas dengan secara rapih gitu. Mereka seolah-olah ada aplikasinya dengan fitur yang serupa dengan mirip yang legal dan segala macam. Cuman secara isinya, jeroannya itu bukan legal tapi ilegal, di mana bunganya sangat mencekik, ataupun memang tidak ada perjanjian, ataupun tidak ada tanda tangan. Ya udah tinggal masukin nama, kontak segala macam, dan akhirnya pinjol ilegal ini bisa luas lah memanfaatkan data pribadi dari ibu-ibu atau teman-teman kita ketika menggunakan pinjol ilegal. Makanya sangat berkaitan sekali antara data pribadi dengan fintech seperti itu. Nah, ini masalah yang saat ini telah terjadi lah di era sekarang, zaman digitalisasi dengan fintech itu sendiri. Mungkin bisa next kembali lagi. Nah, eh, ini ada beberapa hal kenapa data pribadi itu perlu dilindungi gitu. Karena satu, bisa kemungkinan pencurian identitas. Orang lain bisa menggunakan identitas ibu-ibu ataupun teman-teman, dan ini sangat bahaya sekali. Kemudian juga ada penipuan online juga, segala macam. Ada kerugian finansial, adapun spam dan scam. Mungkin yang paling saya ingin highlight adalah terkait dengan kerugian finansial. Gini, kenapa ini terkait dengan kerugian finansial? Karena kalau ibu-ibu dan teman-teman ketahui, ibu-ibu kan ketika mendaftarkan diri baik secara aplikasi di OVO ataupun beberapa e-wallet ataupun bank, pasti menggunakan nomor telepon, satu nomor telepon itu dipakai semuanya.
Kalau nomor telepon ibu atau teman-teman ini bisa disalahgunakan atau tiba-tiba expired atau segala macam, ini akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dia akan mengakses secara tidak sah nomor telepon Bapak Ibu untuk bisa mengambil uang ataupun mengakses aplikasinya. Ini sangat bahaya sekali. Makanya ada beberapa aplikasi menggunakan dua sistem verifikasi, adalah OTP maupun lewat email. Mungkin yang ibu-ibu dan teman-teman ketahui adalah terkait dengan lewat OTP gitu, one time password. Jadi ketika login ada tuh OTP-nya, double verification. Bener nggak yang melogin ini adalah ibu-ibu atau teman-teman itu sendiri, segala macam. Jadi harap dipahami bahwa data pribadi itu sangat penting untuk kita jaga, untuk kita lindungi, untuk kita amankan. Karena konsekuensinya ini akan sangat fatal. Apalagi mungkin kita lihat juga di berita banyak sekali eh, orang-orang yang memberikan nomor teleponnya secara secara tidak sadar kepada lain gitu, tiba-tiba nomor teleponnya bisa disalahgunakan, mungkin spam dan scam di telepon. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman juga saat ini juga pasti punya pengalaman sering telepon oleh nomor yang tidak dikenal untuk marketing lah, untuk telesales lah segala macam. Nah, itulah akibat dari kebocoran data yang eh, terjadi ketika kita salah menggunakan data pribadi atau salah memberikan data pribadi kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin dampak psikologisnya juga bisa aja kita mengalami stres, cemas, trauma, ataupun kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan kita. Makanya eh, menjaga itu harus dari diri kita sendiri terkait dengan identitas data pribadi kita sendiri gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ini juga ada juga risiko penyalahgunaan data di fintech seperti mungkin ada phishing juga, ada social engineering. Mungkin ibu-ibu ataupun teman-teman pernah mendapatkan OTP tapi tidak pernah melakukan login dimanapun. Artinya ada orang yang tidak bertanggung jawab mencoba mengakses akun dari ibu-ibu dan teman-teman melewati salah satu media fintech gitu. Nah, ini harus dipahami juga gitu. Mungkin ibu-ibu sama teman-teman juga pernah lihat iklannya BCA terkait dengan apa ditolak dengan anggun. Mungkin kalau pernah lihat iklannya gitu BCA itu keren banget iklannya. Jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab menelpon meminta tolong OTP-nya apa ya segala macam ya ditolak dengan anggun. Mungkin ada embel-embel ada seorang figur namanya anggun gitu. Jadi keren lah iklannya. Intinya adalah terkait dengan awareness menjaga data pribadi kita sendiri. Kemudian juga ada malware dan aplikasi resmi yang ini juga lumayan sangat berbahaya. Kayak misalnya mungkin ibu-ibu dan teman-teman juga tahu gitu ketika ada orang mengirimkan undangan dengan file gitu, tiba-tiba tolong ya dibuka undangannya gitu. Pas diklik ternyata itu adalah malware yang bisa menyebar ke HP ibu-ibu dan teman-teman di mana virus tersebut bisa mengakses orang yang tidak bertanggung jawab kepada smartphone-nya ibu-ibu dan teman-teman. Nah, ini juga bahaya nih harus diperhatikan kembali. Kemudian juga pinjaman online ilegal seperti yang saya sampaikan, kebocoran database seperti yang saya sampaikan juga, dan ini akun takeover juga nih. Kayak misalnya tadi ketika ada pihak yang tidak bertanggung jawab dapat berhasil mengakses akun perbankan atau keuangan dari ibu-ibu dan teman-teman bisa saja dia take over, dikuras habis lah saldonya atau limitnya dipakai orang lain lah. Nah, ini kan sangat merugikan bagi kita gitu ya. Makanya kita wajib dan patut hati-hati ketika kita menjaga data pribadi kita sendiri. Nah, kalau kita melihat secara data, itu adalah lebih dari 12 juta pengaduan terkait fintech ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. Sangat banyak sekali. Makanya itu eh, hanya 50% yang hanya baru awareness soal data pribadi itu sendiri, ibu-ibu dan teman-teman. Mungkin bisa di next. Nah, ini Republik Indonesia sudah membuat suatu payung hukum terkait dengan data pribadi itu sendiri yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, ibu-ibu dan teman-teman juga harus tahu nih hak sebagai pemilik data pribadi itu apa saja. Misalnya ada hak untuk mengelola data, hak untuk melakukan perbaikan data, menghapuskan data, atau hak menarik persetujuan penggunaan data, atau misalnya hak untuk meminta ganti rugi kalau misalnya ada salah gunakan. Nah, ini
hak-hak dari ibu-ibu dan teman-teman ketika ibu-ibu dan teman-teman menjadi pengguna salah satu aplikasi fintech yang berizin di Indonesia. Nah, kemudian apa kewajiban bagi pelaku usaha? Kewajiban bagi pelaku usaha adalah satu, kita wajib meminta persetujuan kepada ibu-ibu dan teman-teman supaya ibu-ibu menyatakan setuju bahwa untuk diberikan data pribadi kepada kita supaya kita bisa memproses, mengelola, mengidentifikasi, intinya melakukan KYC, Know Your Customer, atau kita mengidentifikasi nasabah segala macam. Kemudian juga ada menjamin keamanan, kerahasiaan juga, kita juga menjamin keamanan seperti yang telah disampaikan tadi di iklan bahwa Samir juga sudah ISO 27001. Ya, Samir melakukan sertifikat untuk menjaga keamanan data informasi rahasia berdasarkan sistem elektroniknya segala macam. Dan terakhir, kalau misalnya ada kebocoran data pribadi, kita pelaku usaha baik itu apapun fintechnya, kita wajib memberitahukan kepada pengguna kita bahwa data kalian bocor karena suatu. Kita harus menyampaikan eh, tindakan represifnya seperti apa, bagaimana kita merecovery, bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita melakukan remedy atas kebocoran data pribadi tersebut. Gitu. Mungkin bisa di next slide lagi. Atau kalau misal ibu-ibu atau teman-teman ada pertanyaan di slide-nya, monggo silakan. Jadi nggak harus nunggu end sesi gitu. Jadi feel free untuk bisa discuss ya. Nah, ini juga ada dampak kebocoran data bagi masyarakat, kayak misalnya individu tadi saya sampaikan bisa kehilangan uang atau misalnya ada teror juga. Kemudian juga ada pelaku usaha UMKM juga bisa aja ada kehilangan trust dengan pelanggan, kemudian juga bisa cash flow-nya cash flow dari laporan keuangan juga akan rusak gara-gara kebocoran data pribadi karena pendapatannya berkurang, reputasinya hancur, dan segala macam. Dan industri keuangan juga akan juga tidak memajukan inklusi keuangan di seluruh Indonesia sesuai dengan semangat dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. Mungkin bisa di next lagi. Nah, ini juga ada prinsip praktik perlindungan data pribadi untuk masyarakat juga. Bisa kita untuk mengelola identitas pribadi, kita tidak sembarangan mengklik sesuatu, kita harus baca dulu. Saya paham bahwa saya juga dalam perspektif pengguna saya juga jarang gitu membaca kebijakan privasi. Cuman saya memastikan bahwa salah satu aplikasi itu mempunyai kebijakan privasinya gitu sebelum saya mengklik setuju gitu. Karena kebijakan privasi itu adalah bagaimana platform atau aplikasi melindungi data pribadi pengguna gitu. Pasti saya akan pastikan bahwa itu ada kebijakan privasi. Terlepas dari isinya seperti apa, yang penting selama itu ada kebijakan privasi dengan juga ada perlindungan data, saya bakal klik gitu. Cuma saya paham bahwa dalam perspektif pengguna itu kan jarang ya, consuming time, scroll 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 segala macam. Cuman mungkin mulai dari sekarang kalian juga bisa awareness terkait dengan adanya kebijakan privasi. Itu adalah suatu aturan main internal mereka, bagaimana mereka adalah pelaku usaha fintech, bagaimana mereka melakukan melindungi data pribadi kalian gitu. Nah, nomor dua juga ada amankan akun finansial, ada 2FA, kayak OTP segala macam, dan rutin juga ganti password juga, ibu-ibu dan teman-teman. Kemudian juga ada ketiga, waspada penipuan digital, ya jangan memberikan OTP, password kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Empat, juga lindungi perangkat juga, jangan sembarangan mengklik atau mendownload aplikasi yang tidak yang diragukan seperti ya undangan digital yang di WhatsApp yang banyak beredar seperti itu. Kemudian terakhir adalah kenali hakmu sebagai pemilik data pribadi. Tadi saya sudah sampaikan ada hak untuk memperbaiki, hak untuk meminta ganti rugi kalau misalnya ada kebocoran data, atau hak untuk melakukan menarik persetujuan data pribadi dari platform fintech seperti itu. Kemudian next. Nah, ini juga kita nih peran bagaimana pelaku usaha fintech kita dalam menjaga data. Seperti disampaikan sebelumnya, kita wajib meminta persetujuan kepada pengguna sebelum kita melakukan pengelolaan atau pemrosesan data pribadi. Nah, pengelolaan dan pemrosesan data pribadi ini kita harus melakukan privacy by design. Jadi kita harus melakukan keamanan bagaimana, kerahasiaannya bagaimana. Seperti itu kita memberikan notifikasi izin akses atau memang kita memberikan OTP
kita menyediakan 2FA, kemudian terakhir juga kita menyediakan kebijakan privasi supaya kalian juga aware dan paham apa saja data pribadi kalian itu dikelola oleh kami itu tujuannya untuk apa seperti itu. Dan mungkin best practice globalnya juga ya di Indonesia juga kita udah ada undang-undang data pribadi juga termasuk di benua Eropa maupun di beberapa negara gitu. Karena data pribadi adalah salah satu bagian dari hak asasi manusia. Jadi ini perlu kita lindungi, kita jaga dan kita hormati juga gitu. Kemudian bisa di next. Nah, mungkin ada tips praktisnya tadi. Satu, mungkin lindungi Pak dengan akun dengan password, dengan 2FA juga, ada OTP, bisa melalui SMS atau melalui email juga. Mungkin juga ini harus diperhatikan. Kedua, jangan simpan data sensitif sembarangan. Atau misalnya ibu-ibu, teman-teman selalu mencatat passwordnya di note, terus ditempel di meja kerja segala macam kan bisa kelihatan tuh orang-orang segala macam. Nah, itu mulai dihindari atau baiknya adalah kalau saya biasanya di iPhone tuh ada namanya My Password. Nah, di My Password tuh kalian bisa ketik aja beberapa passwordnya supaya nggak lupa. Nah, di My Passwordnya kalian pakai apa face scanning gitu. Jadi kalau kalian lupa dengan password apapun akun kalian, kalian bisa membuka aplikasi My Password di iPhone. Cuma kalau Android saya masih belum tahu bagaimana ada aplikasi untuk menyimpan password atau enggak gitu. Nah, kalau Android gimana? Kalau Android jujur saya belum tahu Ibu karena saya belum tidak pernah explore soal Android gitu. Mungkin saran saya kalau Android mungkin di aplikasi di HP itu ada namanya Notes mungkin. Nah, di Notes itu bisa dipakai Bu buat nyimpan passwordnya. Mungkin kalau misal mungkin di Notes-nya disimpan misalnya aplikasi A, akunnya apa, emailnya apa, passwordnya apa gitu atau Shopee emailnya apa, passwordnya apa. Jadi bisa bisa taruh di notes saja. Nah, tapi notesnya ini mungkin saya kurang paham apakah notesnya bisa dijaga dengan cara face scamming atau dengan password atau seperti apa gitu supaya kalau misalnya ibu-ibu lupa mau login bisa cek notes di HP-nya gitu. Bisa ngecek gitu. Nah, yang terakhir, yang tiga adalah pastikan aplikasi yang ibu-ibu atau teman-teman gunakan itu sudah berizin. Gimana cara ngeceknya? Ngeceknya adalah ibu-ibu bisa mencek di sosial media, otoritas jasa keuangan, ataupun melatih websitenya, segala macam. Karena sejatinya adalah kita harus banyak-banyak melihat, mendengar, dan membaca juga gitu untuk mengetahui soal ini. Karena kita dalam dunia digital ini sangat simpel, Bu, ibu-ibu dan teman-teman. Tidak hanya eh, kita banyak banget informasi yang tersebar dalam waktu singkat, jadi sangat gampang sekali untuk mencari di internet. Tapi jangan pahami juga harus di double check lagi apakah itu benar atau tidak informasinya. Kita harus double check lagi, harus berikhtiar lah segala macam. Nah, yang terakhir adalah segera lapor jika ada kebocoran atau penyalahgunaan, gitu. Kemudian next ini dari Ibu Siwi Regil, apakah kalau di aplikasi resmi ada jamin data kita nggak akan apa nih nggak akan bocor. Oke. Kalau jaminan 100% tuh semua aplikasi juga tidak ada, Bu. Cuman kita bisa sampaikan adalah aplikasi fintech baik yang resmi pun mereka akan memiliki keamanan 100% keamanan. Cuman kebocoran data pribadi itu bisa aja terjadi, Bu. Karena satu eh, karena satu adalah human error dari aplikasinya itu sendiri, karena lupa atau segala macam. Kedua adalah karena sistem elektronik yang memang dikelola dioperasikan baik secara internal maupun eksternal oleh pihak tiga. Misalnya gini Bu, ada cloud database gitu. Biasanya beberapa aplikasi itu bekerja sama dengan pihak tiga untuk melakukan cloud database. Nah, bisa saja yang melakukan hacknya ini ataupun malah fungsi bukan di kita tapi di mereka. Nah, ini bisa jadi impact kepada operasional kita. Kemudian yang tiga adalah terkait dengan ada insiden data pribadi, Bu. Kayak misalnya mungkin ibu-ibu melihat gitu ya banyak berita gitu. Even Goto pun, Gojek pun mereka masih bisa bocor gitu data pribadinya gitu. Gara-gara satu ada malfungsi, kedua juga ada bisa melakukan akses segala macam. Cuman ketika ini terjadi ibu-ibu, hak ibu-ibu dijamin oleh negara, hak ibu dijamin oleh pelaku usaha bahwa ibu akan
melakukan suatu kita remedy, kita melakukan perbaikan, dan kita akan melakukan suatu bentuk upaya perbaikan gitu, baik secara material ataupun imaterial gitu, Bu. Jadi intinya kejaminan pun juga eh, tidak 100% karena balik lagi suatu hal yang memang suatu hal yang memang terkait dengan dunia digital itu 100% tidak pasti, Bu. Ya, tapi yang pasti adalah ketika di aplikasi fintech legal bahwa data pribadi Ibu itu satu dilindungi secara baik karena kita memiliki suatu pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Kalau misalnya kita nakal, kita akan disentil atau dijewer oleh OJK, Bu. Kedua, kalau kita melakukan ya tadi tiba-tiba bocor data segala macam, kita akan disentil dan dijewer oleh kepolisian maupun Kominfo atau Komdigi sekarang, Bu, seperti itu. Jadi kita pelaku usaha akan bertanggung jawab secara penuh baik materi maupun imaterial, Bu, seperti itu. Nah, ini terakhir kesimpulannya adalah eh, data pribadi adalah harta karun digital kita. Jadi melindungi data pribadi bukan hanya tanggung jawab penyedia layanan, tapi juga tanggung jawab kita sebagai pengguna. Nah, ini yang harus dicatat dengan baik. Ada 3 poin. Pahami, kita harus memahami apa data pribadi itu yang dilindungi dan mengapa perlu dilindungi. Kedua, kita harus melindungi. Kita harus menerapkan langkah-langkah keamanan dalam menggunakan fintech. Terakhir, kita harus waspada nih. Selalu waspada terhadap penipuan dan kebocoran data juga. Dan mungkin pesan terakhir adalah di era digital ini, keamanan data pribadi sama pentingnya dengan keamanan fisik. Sehingga kita harus menjaga dengan baik data pribadi kita. Walaupun tidak secara kasat mata kita bisa lihat, secara bentuk kita bisa pegang, tapi itu adalah salah satu bentuk harta karun digital kita. Dan kita tidak boleh terkecoh, kita harus tetap waspada, pahami, lindungi, dan juga menghargai data pribadi kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Ibu dan teman-teman. Saya udah lihat banyak banget pertanyaan ini, nanti akan kita bahas setelah eh, presentasi ini. Mungkin itu saja Mbak Balkis yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjut ke next tanya jawab nih, karena seru banget nih, banyak banget pertanyaan dari Iya, ibu-ibu dan teman-teman yang excited banget soal data pribadi. Terima betul, kasih, betul. mohon maaf kalau kata-kata. Thank you so much Mas Edo, insightful banget materinya ya. Jadi kalau aku boleh highlight dikit nih, ada beberapa poin penting yang bisa kita bawa pulang hari ini. Jadi bahwa yang nomor satu itu data pribadi harus banget dijaga. Jangan sampai gampang kita kasih aplikasi atau link yang nggak jelas gitu kayak tadi undangan nikah di WhatsApp gitu-gitu ya Mas Edo. Terus yang kedua, kalau undang-undang PDP itu ada loh. Jadi kita punya hak buat minta data kita dihapus atau nggak boleh dipakai sembarangan. Terus yang ketiga, Mas Edo juga tadi kasih tips praktis bahwa jangan pernah kasih kode OTP, terus pakai passwordnya yang kuat dan 2FA, dan kalau bisa hindari wifi publik ya buat transaksi. Dan yang paling penting ibu-ibu, teman-teman semuanya pakai fintech resmi yang berizin OJK. Jadi jangan tergoda sama aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, karena dari tadi udah banyak banget nih pertanyaan di kolom chat. Sekarang kita kasih giliran teman-teman peserta buat nanya atau mau sharing pengalaman juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena kadang-kadang yang relate tuh justru dari cerita nyata kita sehari-hari ya. Jangan lupa juga kita ada hadiah e-wallet buat 2 partisipan paling aktif. Jadi siapa tahu pertanyaan teman-teman bikin saldo langsung nambah nih hari ini. Nah, dipersilakan boleh tanya di kolom chat atau raise hand, nanti kita kasih open mic. Mas Edo juga boleh pilih kalau mau ada yang dijawab nih yang paling menarik. Banyak banget nih kalau kita lihat di kolom chat. Iya nih, banyak banget nih karena ibu-ibu dan teman-teman excited nih. Saya kira pada ngantuk abis makan siang nih Mbak Balkis. Ternyata masih pada Ternyata senang excited nih banget dan semuanya ya. insightful ya. Oke. Mas Mungkin Edo, Balkis aja yang bisa milih. boleh nih aku rangkum pertanyaannya ya. Jadi ada pertanyaan dari April, Mas Oh Edo. itu Balkis Kalau ada Ibu Rahma mau nanya tuh. Ibu Rahma resen ya? Udah hand raise. Oke. Mas Afid boleh dikasih open mic? Halo Mas Adit, Mbak Balki, selamat siang. Halo Halo Bu Ibu Rahma. Rahma, selamat siang Bu. Udah makan siang Bu? Udah, Oh, udah udah mantap. download. Jadi Oke, masa belum gimana Bu? makan siang? Iya, Mas.
Kita tuh kan kadang sering kali walaupun nomor baru ya, kita tuh sering dapat SMS dari pinjol-pinjol kayak gitu loh Mas. Itu eh kadang tuh nggak sengaja kita klik gitu kan, nggak sengaja diklik. Terus itu proteksinya gimana supaya datanya tetap aman? Apakah kayak klik-klik di SMS kayak rupiah cepat atau apa gitu tuh nggak aman atau gimana Mas Adit? Terus yang kedua pertanyaanku adalah kan kita punya akun apa kayak ini ya Shopee, terus Gmail, terus beberapa aplikasi lain yang passwordnya itu langsung disimpan di Google, gitu kan? Kan kayak kebanyakan aplikasi apa kita kan Iya, lupa ya yang kan? password ya, Bu. Passwordnya juga kadang aneh-aneh kan gitu supaya nggak gampang dicuri gitulah. Nah, itu apakah aman atau bagaimana proteksinya supaya akun kita tetap aman? Karena emang aku sendiri juga kalau harus nge-save segitu banyak atau nyatet gitu kadang udah bikin save aja terus kalau harus nyatet kayak lupa gitu ya. Iya, paham. Iya gitu aja Mas Hmm. Adi, terima kasih. Terima kasih Bu Rahmas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus Bu, bagus banget. Eh Balkis ini saya langsung jawab atau nunggu pertanyaan selanjutnya sistemnya? Dikumpulin dikumpulin sampai 3 pertanyaan dulu Mas Edo ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Rahman. Oke. Nanti saya jawab ya Bu. Iya, ditampung dulu pertanyaan dari Bu Rahma ya. Nah, ini 2 lagi aku ambil dari kolom chat ya. Ada satu, ada pertanyaan dari Mbak April. Kalau tiba-tiba nama kita tercatat di sistem aplikasi pinjol, padahal kita nggak pernah pinjam uang, memakai aplikasi itu, lapornya ke siapa ya Mas Edo? Alurnya bagaimana? Itu pertanyaan kedua. Terus ini aku ambil pertanyaan satu lagi ya dari teman-teman. Oke, kita udah punya eh, 3 pertanyaan paling seru buat dibahas bareng sama Mas Edo. Nah, silakan Mas Edo, mungkin pertanyaan pertama boleh dijawab dari Bu Rahma. Silakan. Oke, thank you Balkis. Bu Rahman, thank you pertanyaannya bagus banget. Dan ini juga kayaknya kita rasakan juga ya, ibu-ibu dan teman-teman. Banyak sekali spam SMS masuk ke HP kita gitu. Baik itu SMS soal pinjol, ataupun pinjaman daring, ataupun misalnya FNB, segala macam gitu ya. Sebenarnya bahaya nggak sih ketika kita mengklik asal-asalan tersebut? Tergantung Bu, jawabannya. Tergantung kenapa? Bisa bahaya, bisa tidak Bu. Bisa bahaya ketika itu SMS-nya dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, itu biasa gini Bu, biasanya mereka vendor-vendor pihak tiga ini bekerja sama dengan pihak tiga. Contoh, misalnya kita sebut merek aja kali ya, misalnya satu F&B, misalnya Burger King gitu. Ketika Burger King melakukan SMS blast promosi kepada Ibu Rahma, mungkin Ibu Rahma provider HP-nya adalah Telkomsel gitu. Nah, Burger King ini kerjasama dengan Telkomsel Ibu Rahma akan mengeblast kepada penggunanya Telkomsel nih, termasuk salah satunya adalah Ibu Rahma. Ketika Burger King melakukan SMS blast promosi soal untuk Senin ini kita ada promosi A, B, C dan segala macam. Dan ketika Bu Rahma klik, nah itu tidak masalah karena itu adalah bentuk promosi Bu. Itu bukan melakukan pencurian data segala macam karena ketika ada SMS itu langsung ada namanya Bu, Burger King segala macam. Nah itu memang satu memang kerjasamanya adalah legal. Kedua adalah itu adalah yang melakukan fasilitator adalah Telkomsel itu sendiri. Jadi ketika mengklik link itu tidak masalah karena itu bentuknya promosi. Nah, yang bahaya adalah ibu mengklik link dari nomor tidak dikenal. Kayak misalnya 6281 segala 00 segala macam tidak terdeteksi ini dari siapa. Apakah ini dari Burger King, ini dari Burger A, Burger C tidak terdeteksi. Misalnya dari rupiah ataupun pindar juga misalnya mungkin kalau misalnya rupiah cepat ataupun segala macam ada nggak namanya? Kalau tidak ada namanya, nah itu yang perlu kita ragukan Bu, karena banyak sekali spam dari plus 6281 segala macam. Nah ini ketika ada link, nah itu jangan diklik Bu. Itu berbahaya sekali karena bisa saja link itu adalah link phishing. Jadi ketika kita klik, mereka akan membuat memasukkan mencoba mengakses tersebut dan akan terjadinya virus masuk ke aplikasi kita, di mana virus tersebut bisa melakukan apa ya diskoneksi ataupun merusak sistem operasional dalam HP.
khususnya adalah Android, Bu. Gitu. Karena ibu saya pernah kejadian gitu. Jadi ketika ibu saya asal-asal ngeklik SMS link itu tapi dari nomor yang tidak bertanggung jawab, bukan nomor kayak yang tulisannya Burger King ataupun segala macem, itu langsung HP-nya langsung error gitu. Tiba-tiba tapi alhamdulillah bisa segera di recovery, ibu saya langsung ganti email, ganti-ganti password, ganti OTP segala macem. Akhirnya terlindungi, Bu. Jadi itu kita harus perhatikan baik-baik, Bu. Link SMS mana nih yang harus kita klik? Apakah memang ada namanya atau cuman 62 segala macam bla 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 yang memang tidak dikenal tanpa ada embel-embel nama dari brandnya itu sendiri, Bu. Kemudian yang kedua, soal yang ya mungkin ini kita rasakan semua kali ya. Mungkin teman-teman ibu-ibu juga banyak gitu akun-akunnya jadi bingung passwordnya taruh di mana. Mungkin ketika kita login di Shopee secara website, email, password, pas kita login ada tuh pop-up notification kayak save my password. Nah, simpan password saya. Apakah ini aman atau tidak? Jawabannya adalah aman, Bu. Kenapa aman? Karena ketika Ibu klik save my password, itu akan tersimpan di akun Google-nya Ibu. Gitu. Nah, setahu saya, sekarang akun Google-nya ibu-ibu tuh bisa menyimpan beberapa password untuk e-commerce lainnya. Nah, coba mungkin Ibu bisa cek di akun Google-nya Ibu ada tuh misalnya untuk elektroniknya Shopee akunnya apa, untuk Gojek akunnya apa itu udah tersimpan Bu di akun Google-nya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah akun Google Ibu aman? Nah, akun Google Ibu ini yang harus ibu perhatikan. Ibu buatkan 2FA OTP juga segala macam gitu Ibu Rahma. Semoga terjawab ya Ibu Rama atas pertanyaan. Sebentar ya, saya ambil kabel charger karena laptop HP saya lowbat. Sebentar, saya izin. Oh, oke, kita tunggu Mas Edonya sebentar ya, ibu-ibu semuanya. Nah, ini aku udah dapat 2 pertanyaan lagi dari siapa tadi? Mbak April dan Mbak Nurul Fauzia. Nah, kalau pertanyaannya Mbak April, aku lihat eh, udah merangkum semua pertanyaan yang muncul di kolom chat nih sebenarnya. Jadi gimana kalau tiba-tiba nama kita tercatat di sistem aplikasi pinjol, padahal kita nggak pernah meminjam uang, apalagi memakai aplikasi itu. Lapornya ke siapa, alurnya gimana? Thank you. Oke, Mas Edo, ini ada pertanyaan kedua Mas Edo dari Mbak April. Tadi Mbak April tanya, kalau tiba-tiba nama kita Ya gimana? tercatat, kalau tiba-tiba nama kita tercatat di sistem aplikasi pinjol, padahal kita nggak pernah pinjam uang pakai aplikasi itu. Lapornya ke siapa ya Mas Edo? Alurnya gimana? Gitu. Monggo Oke. silakan dijawab Mas Edo. Oke, nah, ini good question juga nih. Ya, oke ini good question juga. Jadi gini, siapa tadi yang nanya? Mbak April. Oke, Mbak April. Mungkin kasus ini juga nggak terjadi di Mbak April gitu, tapi terjadi mungkin di ibu-ibu dan teman-teman lainnya gitu. Nah, bagaimana menyikapi supaya ini gitu. Yang pertama, Mbak April bisa menghubungi customer service dari layanan aplikasi tersebut. Ketika dihubungin, Mbak April bisa mengungkapkan tujuannya untuk apa. Saya ingin melakukan penghapusan data saya di aplikasi demikian gitu. Karena itu adalah hak saya sebagai data pribadi gitu. Itu bisa saja dilakukan karena secara undang-undang itu adalah hak dari Mbak April sebagai pemilik data pribadi. Nah, biasanya aplikasi akan melakukan memberikan klarifikasi gitu, kenapa bisa tersimpan atau kenapa bisa tiba-tiba ada gitu. Pun kalau misalnya pun ada, pasti mereka akan melakukan pengecekan, melakukan SLA-nya masing-masing, service level agreement ataupun waktu jangka waktu yang dibutuhkan. Cuma itu possible, itu sangat mungkin dilakukan karena itu hak dari Mbak April. Jadi nextnya adalah Mbak April bisa menghubungi aplikasi fintech tersebut dengan menghubungi layanan pengaduan untuk meminta penghapusan data karena ini adalah hak saya sebagai pemilik data pribadi. Seperti itu Mbak April. Oke, terima kasih Mas Edo.
Mau nambahin juga mungkin kalau lapor ke OJK bisa langsung hubungi WhatsApp-nya di 081 157 157 157 atau langsung hubungi call center-nya OJK juga bisa di 157 teman-teman sama ibu-ibu semua kalau mau lapor langsung ke OJK-nya ya. Oke, Mas Edo, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari Zaina Ibra, Ibu Zaina Ibra. Ini ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan apabila sudah terlanjur mengklik link phishing atau memberitahu OTP pada pihak ketiga? Gimana tuh Mas Edo kalau udah terlanjur nih ngeklik link phishing, udah kasih kode OTP juga, kita harus kayak gimana langkah awalnya Mas Edo? Sorry, Mbak Balkis bisa diulangin nggak? Sinyalnya agak lumayan kurang bagus nih. Oke, Mas Edo, pertanyaan ketiga. Jadi, apa sih yang harus kita lakukan kalau udah terlanjur mengklik link phishing atau kita udah terlanjur kasih kode OTP nih ke pihak ketiga, kasih scammernya gitu. Langkah pertama yang bisa kita lakukan apa sih, Mas? Mm-mm. Oke. Eh, ini ini good question juga karena ini terjadi sama ibu saya tadi saya cerita gitu. Ya, boleh silakan dijawab Mas Edo. Oh, Mas Edo sinyalnya terputus ya. Sebenarnya semuanya terjadi kendala ada sinyal. Iya. Sudah jelas belum suara saya, Mbak Balkis? Udah sih Mas, tapi agak terputus. Oke, coba sebentar ya. Sekarang udah oke? Sekarang kedengeran, oke. Oke, oke. Ya. Eh, ini pertanyaan yang sangat relate sekali dengan kehidupan saya, termasuk kehidupan ibu saya. Tadi saya kan cerita bahwa ibu saya pernah mengalami tiba-tiba klik link yang memang aneh lah ya dari SMS segala macam. Cara pertama adalah satu, langsung mengubah password dari teman ibu-ibu dan teman-teman semua. Gimana mengubah passwordnya? Langsung klik semua, pastikan aplikasi yang miliki ada keuangannya kayak banking ataupun OVO ataupun e-wallet ataupun Dana ataupun Shopee Pay segala macam, ganti passwordnya semua segala macam, langsung ganti secara bersamaan gitu. Kedua kedua adalah langsung melakukan bisa melakukan pemblokiran akun dengan cara melakukan telepon layanan pengaduan masing-masing aplikasi kalau misalnya penggantian password tuh sulit dan segala macam. Kedua, langsung lapor, kemudian langsung melakukan pemblokiran segala macam. Apalagi konteksnya adalah perbankan. Ketiga, langsung alihkan uang kalian ataupun dana kalian kepada aplikasi yang memang itu bukan OTP-nya gitu. Contoh misalnya, kalian memberikan OTP Bank BCA. Nah, kalian bisa langsung alihkan nih uang kalian, langsung transfer dari BCA kepada BRI kalau misalnya ada gitu. Jadi kan BCA yang bisa diakses nih oleh mereka nih, langsung transfer aja segala macam. Gitu. Jadi tiga, satu langsung ganti password, dua langsung melakukan pemblokiran kepada layanan pengaduan, tiga langsung transfer uang kalian dari ember satu kepada ember lainnya. Seperti itu. Gitu Mbak Balkis. Ya, terima kasih banyak Mas Edo buat jawaban-jawabannya yang sangat insightful banget ya. Semoga terjawab nih buat 3 penanya tadi. Dan sebenarnya masih ada banyak pertanyaan nih Mas Edo di kolom chat. Tapi mungkin nanti Iya, kita banyak bisa banget nih. discuss lebih lanjut ya. Boleh tanya langsung di Iya. Instagram Mas Amir juga nggak apa-apa. Atau mau reach out ke Mas Edo juga nggak apa-apa. Ntar kita diskusi lagi. Oke, sekarang saat yang ditunggu-tunggu, aku mau umumin pemenang e-wallet buat 3 partisipan paling aktif hari ini. Jadi pemenangnya adalah Mbak April, Mbak Zaina Ibra, dan Mbak Rahma. Selamat ya, nanti tim Samir akan hubungi langsung buat transfer hadiahnya. Oke, gak kerasa udah di penghujung acara nih teman-teman dan ibu-ibu semua. Makasih banget buat Mas Edo atas sharingnya. Makasih juga untuk semua peserta yang udah hadir dari komunitas Mama Influencer sampai pengguna Samir. Ingat ya semuanya, data pribadi itu bukan cuma angka di KTP, tapi aset digital yang harus kita jaga.
Jadi nggak boleh asal kasih ke aplikasi ilegal. Jangan pernah share-share kode OTP, klik-klik link nggak jelas, dan pastiin semuanya pakai fintech yang resmi dan berizin OJK. Oke, sebelum benar-benar pamit, jangan lupa isi form evaluasi dan post test yang dibagiin sama Mas Afid di kolom chat. Ini penting banget nih supaya kita bisa tahu feedback dari teman-teman semua dan juga ada hadiah tambahan buat yang beruntung. Oke, kalau gitu nanti minta tolong diisi link post testnya ya, sama form evaluasinya. Kalau gitu, aku Balkis dari Samir, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara Samir berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di @samir_fintech biar nggak ketinggalan info dan event kece lainnya. Stay safe, stay smart, dan happy cash love life. Tapi sebelumnya kita mau foto bareng dulu ya. Boleh tolong dinyalain kameranya bareng sama Mas Edo juga. Boleh tolong dinyalain kameranya. Oke, Mas Afid boleh bantu di screenshot ya. Satu, udah nyala semua? Udah nyala semua ya? Kamera, kameranya udah nyala semua ya? Oke, kita pose ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa isi post test sama form evaluasinya ya. Sampai jumpa. Terima kasih ibu-ibu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Samir merupakan perusahaan fintech peer-to-peer lending yang berkomitmen menyediakan layanan keuangan digital yang lebih mudah dan inklusif bagi masyarakat. Sejak tahun 2019, Samir telah membantu lebih dari 1 juta nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik konsumtif pribadi maupun produktif berupa modal usaha. Dengan produk awal employee loan dan secure loan di tahun 2020, dan kini kami berfokus pada cash loan sejak 2022, Samir telah menyalurkan lebih dari 3 triliun rupiah pinjaman bersertifikasi ke berbagai pelosok negeri. Perjalanan ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi tim hebat kami, Samiritas. Bersama-sama kami ekspansi kantor ke daerah istimewa Yogyakarta sejak 2025, menggelar 14 program edukasi keuangan di berbagai kota di Indonesia, dan mendapatkan lebih dari 90 pemberitaan positif di media nasional maupun daerah. Komitmen kami terhadap keamanan dan keberlanjutan dibuktikan dengan dukungan dari berbagai sumber pendanaan dan penghargaan bergengsi seperti Top 10 LinkedIn Startups Indonesia 2024, Fastest Growing Fintech Award 2025, GRC Award 2025. Perjuangan kami tidak berhenti di sini. Samir akan terus berupaya meningkatkan pelayanan yang aman, nyaman, serta senantiasa menjadi platform pinjaman yang siap diandelin sebagai solusi bermacam kebutuhan keuangan.